wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Intan dengan NPM 251303040007 dari kelas Pendidikan Geografi 2025C. Di sini saya akan menjelaskan tentang lempeng-lempeng tektonik yang ada di dunia, kemudian arah pergerakannya, dan fenomena-fenomena yang timbul dari adanya batasan-batasan lempeng tersebut. Nah, lempeng tektonik sendiri itu adalah potongan-potongan besar dari kerak bumi yang bergerak secara perlahan di atas lapisan mantel yang lebih panas dan lunak, di mana dengan adanya pergerakan tersebut itu bisa menimbulkan berbagai fenomena-fenomena geologis seperti gempa bumi dan juga gunung api. Nah, di sini saya sudah membuat peta di kertas ukuran A3 tentang lempeng-lempeng tektonik yang ada di dunia, dan juga saya beri tanda-tanda panah yang menandakan arah pergerakan dari lempeng-lempeng tersebut. Baik, di sini ada berbagai macam lempeng. Ada lempeng Eurasia, kemudian ada lempeng India, ada lempeng Arabia, lempeng Afrika, lempeng Australia, lempeng Skotsia, lempeng Antartika, lempeng Amerika Selatan, lempeng Nazca, kemudian ada lempeng Karibia, lempeng Kokosa, lempeng Juan de Fuca, lempeng Amerika Utara, lempeng Filipina, ini juga lempeng Australia, dan juga ada lempeng Pasifik. Nah, untuk arah pergerakan dari lempeng, seperti yang kita ketahui, arah pergerakan pada lempeng itu ada 3, yaitu secara konvergen, divergen, dan transform. Nah, pada peta yang sudah saya buat, di sini saya berikan tanda-tanda panah yang menandakan arah pergerakan dari masing-masing lempeng. Nah, seperti pada lempeng Eurasia dan juga lempeng India, ini saya beri tanda panah yang saling mendekat. Ini menandakan bahwa arah pergerakan lempengnya yaitu secara konvergen atau bertabrakan. Nah, kemudian untuk arah pergerakan lempeng yang menjauh atau secara divergen, di sini saya beri tanda panah yang saling berlawanan arah. Artinya arah pergerakan lempengnya saling menjauh. Kemudian yang terakhir itu ada arah pergerakan lempeng secara transform atau bergesekan. Di sini saya berikan tanda panah yang saling berpapasan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai profil dari masing-masing lempeng. Pertama, ini ada lempeng Pasifik yang berwarna kuning pada peta. Nah, lempeng Pasifik ini merupakan lempeng terbesar di dunia dan sebagian besar dia tersusun atas kerak samudra. Lempeng ini mengelilingi Samudra Pasifik dan dikenal sangat aktif secara tektonik. Nah, di sekelilingnya ini banyak terdapat zona subduksi dan sesar yang menyebabkan wilayah ini dikenal sebagai cincin api Pasifik. Kemudian selanjutnya ada lempeng Eurasia yang berwarna hijau ini. Nah, lempeng Eurasia itu mencangkup wilayah Eropa dan sebagian besar Asia. Nah, lempeng ini termasuk lempeng benua besar yang banyak berinteraksi dengan lempeng-lempeng lainnya, seperti dengan lempeng India, lempeng Arabia, sehingga wilayah Eurasia ini memiliki aktivitas tektonik yang cukup kompleks. Selanjutnya ada lempeng Amerika Utara. Nah, lempeng Amerika Utara itu membentuk sebagian besar wilayah Amerika Utara dan Greenland. Nah, lempeng ini berbatasan dengan lempeng Pasifik, kemudian dengan lempeng Juan de Fuca, dan lempeng Karibia, sehingga di beberapa bagian itu mengalami aktivitas gempa yang cukup signifikan. Lanjut, di bawahnya di sini ada lempeng Amerika Selatan. Nah, lempeng Amerika Selatan ini merupakan lempeng benua yang membentuk wilayah Amerika Selatan. Lempeng ini berinteraksi kuat dengan lempeng Nazca yang ada di sebelah baratnya, sehingga wilayah ini banyak dijumpai pegunungan dan juga gunung api. Kemudian selanjutnya geser ke sebelah kanan, di sini ada lempeng Afrika. Nah, lempeng Afrika ini membentuk benua Afrika dan bergerak relatif stabil. Namun di bagian timurnya ini mengalami rekahan besar yang dikenal sebagai Rift Afrika Timur. Nah, rekahan ini menandai adanya proses pemisahan lempeng di masa mendatang. Kemudian next ada lempeng Australia. Nih, lempeng Australia. Lempeng Australia ini membentuk benua Australia
Australia dan bergerak aktif ke arah utara. Lempeng ini berperan penting dalam aktivitas tektonik di kawasan Indonesia karena berinteraksi langsung dengan lempeng Eurasia. Oke, selanjutnya kita lihat di bawah. Di sini ada lempeng yang berwarna biru tua pada peta, yaitu lempeng Antartika. Nah, lempeng Antartika ini mengelilingi benua Antartika dan sebagian besar dia ini berbatasan dengan lempeng-lempeng lain melalui batasan-batasan divergen. Nah, lempeng ini relatif stabil dan jarang mengalami gempa besar. Kemudian ada selanjutnya yaitu lempeng India yang berwarna merah pada peta. Nah, lempeng India ini merupakan lempeng benua yang bergerak cepat dan saat ini dia bertabrakan dengan lempeng Eurasia. Nah, tumbukan ini menjadi salah satu peristiwa tektonik terbesar yang ada di dunia. Kemudian di sebelah kirinya ada lempeng Arabia. Nah, lempeng Arabia ini membentuk semenanjung Arab dan bergerak menjauhi Afrika dan dia mendekat ke lempeng Eurasia. Nah, lempeng ini memiliki peran besar dalam pembentukan pegunungan di kawasan Timur Tengah. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada lempeng Nazca nih yang berwarna biru muda pada peta. Nah, lempeng Nazca ini merupakan lempeng samudera yang terletak di sebelah barat dari lempeng Amerika Selatan. Lempeng ini sangat aktif dan dia terus menujam di bawah lapisan lempeng Amerika Selatan. Nah, kemudian lanjut di sini ada lempeng Filipino atau lempeng Filipina. Nah, lempeng ini merupakan lempeng samudera yang berada di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Wilayah ini sangat aktif secara tektonik dan dia sering mengalami gempa bumi serta letusan gunung api. Kemudian ada lempeng Juan de Pucha. Nih merupakan lempeng kecil yang berada di dekat kawasan lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Nah, lempeng Juan de Pucha ini merupakan lempeng samudera kecil yang terletak di sebelah barat Amerika Utara. Nah, dia ini memiliki peran penting dalam aktivitas vulkanik di wilayah barat Amerika Serikat. Kemudian kita geser, ada selanjutnya yaitu lempeng Karibia. Nah, lempeng Karibia ini terletak di kawasan Laut Karibia dan ini termasuk lempeng kecil yang dikelilingi oleh banyak batasan-batasan transform dan konvergen. Kemudian kita turun ke bawah, di sini ada lempeng Scotia. Nah, lempeng Scotia ini merupakan lempeng kecil yang terletak di selatan dari lempeng Amerika Selatan dan berinteraksi dengan berbagai lempeng besar yang ada di sekitarnya. Yang terakhir di sini ada lempeng Kokosa nih. Lempeng Kokosa ini merupakan lempeng samudera yang terletak di Samudra Pasifik di bagian timur. Nah, lempeng ini terbentuk dari kerak samudera dan dia termasuk lempeng yang berukuran sedang jika dibandingkan dengan lempeng samudera lainnya. Nah, lempeng ini secara geografis dia berbatasan dengan banyak lempeng besar, kayak dengan lempeng Pasifik dan juga dengan lempeng Amerika Utara. Nah, struktur lempeng dari lempeng Kokosa ini dia relatif tipis dan homogen karena dia ini tersusun atas kerak samudera muda, sehingga dia ini memiliki dinamika tektonik yang cukup aktif di kawasan Amerika Tengah. Nah, selanjutnya yaitu tentang arah pergerakan dari lempeng-lempeng tersebut, apakah bergerak secara konvergen, divergen, ataupun transform, dan fenomena-fenomena apa yang muncul dari pergerakan lempeng-lempeng tersebut. Oke, di sini kita akan mulai dari lempeng Eurasia dengan lempeng India. Nah, pada peta ini terdapat dua tanda panah yang saling berdekatan atau saling mendekat. Nah, artinya arah pergerakan lempengnya yaitu secara konvergen atau tabrakan. Nah, bentukan alam yang terbentuk dari hasil tabrakan antara lempeng Eurasia dengan lempeng India ini adalah sebuah pegunungan yang terkenal, yang sering kita dengar namanya yaitu Pegunungan Himalaya dan Dataran Tinggi Tibet. Nah, tumbukan dua lempeng ini menyebabkan kerak bumi itu
terlipat dan terangkat sehingga dia membentuk pegunungan tinggi termasuk Gunung Everest. Nah, selain itu, tekanan yang terus berlangsung itu dapat menimbulkan banyak lipatan dan patahan batuan serta aktivitas gempa yang cukup sering. Nah, namun pada zona ini itu tidak terbentuk gunung api karena tidak terjadi penunjaman lempeng ke dalam mantel buminya. Nah, kemudian selanjutnya ada arah pergerakan lempeng antara lempeng Afrika dan lempeng Arabia. Nah, di sini ada tanda panah yang saling berlawanan. Artinya arah pergerakan lempengnya yaitu secara divergen atau menjauh. Nah, fenomena atau bentukan alam yang dihasilkan dari pergerakan divergen antara lempeng Arabia dan lempeng Afrika ini adalah laut yang terkenal yaitu Laut Merah. Nah, pergerakan yang saling menjauh ini menyebabkan kerak bumi itu merekah dan magma itu naik ke permukaan sehingga dia membentuk dasar laut baru. Nah, selain itu proses divergen ini juga menimbulkan retakan pada kerak bumi, kemudian aktivitas vulkanisme serta gempa bumi. Nah, ini menjadi awal terbentuknya samudra baru di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu antara lempeng Amerika Utara dengan lempeng Eurasia. Nah, arah pergerakan lempengnya itu di sini ada tanda dua panah yang saling berlawanan arah, artinya pergerakan lempengnya secara divergen. Nah, fenomena atau bentukan alam yang dihasilkan dari pergerakan lempeng secara divergen ini adalah punggung tengah Atlantik, khususnya bagian utara yang melintasi Islandia. Kemudian kita lanjut ke lempeng Karibia dengan lempeng Kokosa. Nah, antara lempeng Karibia dengan lempeng Kokosa ini pergerakan lempengnya itu berupa tanda panah yang saling mendekat, artinya arah pergerakan lempengnya secara konvergen. Nah, fenomena atau bentukan alam yang dihasilkan itu berupa zona subduksi yang akhirnya membentuk busur gunung api Amerika Tengah. Nah, pada batas ini, lempeng Kokosa ini kan dia bersifat samudra. Nah, dia ini menunjam ke lempeng Karibia sehingga terbentuklah deretan gunung api aktif, kemudian palung laut, serta di sini sering terjadi gempa bumi tektonik nih. Kemudian selanjutnya antara lempeng Kokosa dengan lempeng Nazca. Nah, kalau antara lempeng Kokosa dan dengan Nazca ini arah pergerakan lempengnya itu secara divergen. Nah, fenomena atau bentukan alam yang dihasilkan itu berupa punggung tengah samudra di Samudra Pasifik Timur yang dikenal sebagai Palagos Spinning Center. Lanjut antara lempeng Nazca dengan lempeng Pasifik. Nah, arah pergerakan lempengnya ini secara divergen atau menjauh. Nah, fenomena atau bentukan alam yang dihasilkan dari proses divergen ini yaitu berupa punggung Pasifik Timur. Kemudian antara lempeng Pasifik dengan lempeng Antartika juga sama, arah pergerakan lempengnya saling menjauh atau secara divergen. Nah, fenomena atau bentukan alam yang dihasilkan itu berupa punggung Pasifik Antartika. Kemudian antara lempeng Australia dengan lempeng Antartika sama juga, arah pergerakan lempengnya saling menjauh atau divergen. Itu fenomena atau bentukan alam yang dihasilkan berupa punggung tengah Samudra Hindia bagian selatan yang dikenal sebagai South East Indian Ridge. Selanjutnya yaitu antara lempeng Australia dengan lempeng Pasifik. Nah, di sini arah pergerakan lempengnya yaitu secara konvergen atau saling mendekat seperti tanda yang ada di peta. Nah, fenomena atau bentukan alam yang dihasilkan dari pergerakan konvergen antara kedua lempeng ini berupa zona subduksi yang membentuk palung laut dalam, kemudian busur gunung api, dan aktivitas gempa bumi tinggi. Nah, pada batas ini lempeng Pasifik itu menunjam di bawah lapisan lempeng Australia sehingga terbentuklah sebuah palung yaitu palung Tonga Kermadec. Nah, deretan gunung api di wilayah Selandia Baru dan Kepulauan Pasifik Barat. Serta di sini itu sering terjadi gempa bumi kuat dan letusan gunung api akibat adanya proses penunjaman tersebut. Selanjutnya ada antara lempeng Nazca dengan lempeng
Amerika Selatan. Nah, sama seperti antara lempeng Australia dengan lempeng Pasifik, ini arah pergerakannya juga secara konvergen atau secara mendekat. Nah, dalam proses ini, lempeng Nazca yang merupakan lempeng samudra, dia itu menujam atau melakukan subduksi ke bawah lempeng Amerika Selatan yang berupa lempeng benua. Nah, penujaman tersebut menghasilkan sebuah pegunungan yang kita sebut dengan pegunungan Andes, serta menyebabkan aktivitas gempa bumi yang tinggi di sepanjang pantai barat di Amerika Selatan, khususnya di wilayah Chili dan wilayah Peru. Nah, selanjutnya ada antara lempeng Pasifik dengan lempeng Amerika Utara. Nah, di sini pada peta itu tandanya berupa dua panah yang saling berpapasan, artinya arah pergerakan lempengnya secara transform atau berpapasan. Nah, di mana lempeng Pasifik itu bergerak ke arah barat laut relatif terhadap lempeng Amerika Utara yang bergerak atau bergeser ke tenggara. Nah, sehingga membentuk sebuah patahan yang terkenal, yaitu patahan San Andreas. Nah, lempeng Pasifik yang besar ini bergerak cepat, sementara lempeng Amerika Utara yang ini dia juga bergerak, namun dia lebih lambat dan berputar. Nah, menyebabkan kedua lempeng tersebut itu bergesekan di sepanjang batasnya sehingga menimbulkan gempa bumi. Kemudian selanjutnya ada antara lempeng Eurasia dengan lempeng Filipino atau lempeng Filipina. Nah, pergerakan lempeng Filipina itu umumnya dia menuju barat laut ke arah lempeng Eurasia dengan kecepatan itu sekitar 6-8 cm per tahun. Nah, lempeng ini banyak berinteraksi secara kompleks dengan lempeng-lempeng lainnya, terutama dengan lempeng Pasifik. Karena lempeng Pasifik ini dia menujam ke bawah lempeng Filipina sehingga membentuk zona subduksi, kemudian busur gunung api, dan aktivitas gempa bumi dan vulkanik yang tinggi di wilayah Filipina. Nah, selain itu, interaksi antara lempeng Pasifik dengan lempeng Filipina ini itu menimbulkan sebuah atau memunculkan sebuah bentukan alam yang sangat terkenal, yaitu Palung Mariana.